Hey yo brother and sister, kembali lagi di channelnya Cak Dul. Oke, kali ini Cak Dul akan menceritakan filmnya berjudul It's a Boy Girl Thing. Film ini dirilis pada tahun 2006. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Nell. Dia bertetangga dengan cowok berandalan satu sekolah bernama Woody. Nell yang sedang membaca novel romantis sangat terganggu dengan Woody yang menyalakan musik dengan kencang. Kemudian Nell meminta Woody untuk mengecilkan volumenya. Namun dengan nakalnya, Woody malah meminta Nell untuk memperlihatkan bagian dadanya. Nell yang sudah jengkel dengan kelakuan Woody, dia lalu menutup jendelanya dengan kencang. Namun, bagian bajunya tersangkut di jendela hingga saat berbalik baju Nell pun terlepas dari badannya. Dan Woody bisa melihat bagian tubuh Nell. Di pagi harinya, terlihat Nell sedang sarapan bersama keluarganya. Mereka adalah kalangan keluarga yang berpendidikan dan sangat sopan santun, serta begitu teratur. Nell mendapatkan surat interview untuk masuk ke kampus yang kompeten. Orang tuanya yakin Nell akan lolos karena selama ini dia tak pernah gagal dalam ujian. Sementara Woody kebalikannya, orang tua Woody sering berkata kotor. Mereka tak begitu peduli dengan pendidikan sekolah. Orang tua Woody mengatakan jika Woody adalah orang pertama dari generasi mereka yang bisa meneruskan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Karena Woody akan mendapatkan beasiswa sebagai atlet football profesional. Beberapa waktu kemudian, Woody dijemput oleh temannya yang bernama Kenny untuk berangkat ke sekolah. Sementara Nell berjalan kaki karena dirinya ketinggalan bis sekolah. Ketika Nell sedang berjalan, dengan sengaja Woody dan Kenny melewati genangan air sehingga seluruh tubuh Nell basah kuyup. Saat di sekolah, penampilan Nell menjadi terlihat aneh. Semua orang pun menertawakan dan membuli Nell. Di lorong sekolah, pacar Woody yang bernama Brianna mengejek Nell. Woody pun berpura-pura meminta maaf kepada Nell. Namun, Nell membalas mereka dengan cara elegan. Dia mengatakan Woody tak akan sukses dalam hidupnya karena dia tak peduli akan pendidikan. Sedangkan Brianna yang bangga akan kecantikannya suatu saat akan menjadi jelek karena Woody tak bisa membayar perawatan kecantikan Brianna. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya, Nell pun segera pergi meninggalkan mereka. Saat di dalam kelas, ketika Nell sedang lengah, Woody sengaja mengetik website yang tak senonoh di komputer. Hal itu membuat komputer Nell mengeluarkan suara keras dan aneh. Hal itu membuat semua orang melihat ke arah Nell. Woody tertawa bahagia karena sudah berhasil membalas Nell. Ketika siang hari, sekolah mereka mengadakan tur ke sebuah museum. Di sini, Pak Guru memasangkan Nell dan Woody untuk menganalisa salah satu patung di sana. Bukannya meneliti, Woody dan Nell malah bertengkar di depan sebuah patung kuno. Tanpa mereka sadari, patung tersebut mengeluarkan asap. Kemudian, sesuatu yang aneh mengelilingi tubuh mereka. Woody dan Nell yang masih berseteru kemudian pergi berlawanan arah meninggalkan patung tersebut. Di malam hari, mereka pun tidur di kamar masing-masing. Ketika tertidur lelap, sebuah asap putih terlihat dari tubuh mereka tanpa mereka sadari. Di keesokan hari, mereka pun bangun dengan kepala yang berat. Ketika Woody beranjak dari kasurnya, dia memegang bagian dadanya sudah membesar. Kemudian, dia melihat ke bawah dan begitu terkejut melihat pusakanya sudah hilang. Di sisi lain, Nell merasa aneh. Dia melihat sesuatu yang berdiri di bagian tubuhnya. Kemudian mereka membuka jendela masing-masing dan mereka pun terkejut karena ternyata tubuh dan jiwa mereka sudah tertukar saat malam hari. Terlihat Woody yang bertemu dengan ibu Nell. Dia pun menyuruh Woody untuk segera sarapan dengan makanan yang begitu sehat. Di sisi lain, Nell tak menyukai sarapan yang disajikan oleh ibu Woody yang penuh dengan minyak dan lemak. Woody yang tak menyukai makanan sehat, dia pun menaruh makanannya di tempat makanan kucing.
Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di sekolah. Mereka benar-benar tak tahu apa yang sudah terjadi dengan diri mereka. Nell pun menangis karena dirinya tak ingin menjadi Woody yang sangat menyebalkan. Di sini Woody mencoba untuk menenangkan Nell agar tak menangis di tubuhnya karena bisa membahayakan reputasi Woody. Woody berkata, mungkin kejadian ini akan terjadi hanya 1 hari saja dan mereka akan kembali normal lagi. Mendengar hal itu, Nell pun berhenti menangis. Saat di kantin, Nell didatangi oleh Brianna. Di sini Brianna berkata, jika orang tuanya malam ini akan pergi, dan Brianna berencana untuk mengajaknya datang ke rumah. Kemudian Brianna berbisik sesuatu, sehingga Nell terkejut dan menjatuhkan semua makanannya ke lantai. Nell yang merasa jijik dengan perkataan Brianna, dia pun meninggalkan Brianna sendirian di sana. Beberapa waktu kemudian, terlihat Nell yang mendatangi klub football untuk latihan, dikarenakan Woody adalah ketua dari tim football tersebut. Di sini, Nell benar-benar tak tahu apa yang harus dia lakukan. Nell begitu ketakutan dan permainannya sangat menyedihkan. Hal itu membuat pelatih Woody memarahinya karena penampilannya begitu buruk di lapangan. Di keesokan hari, ternyata tubuh mereka masih tertukar dan belum kembali. Saat di sekolah, Woody mengetahui tentang permainan Nell yang buruk dan pelatih komplain kepadanya. Woody tak mau reputasi sebagai atlet footballnya berantakan. Dia juga tak begitu menyukai cara berpakaian Nell yang menggunakan kemeja ke sekolah. Keesokan harinya, terlihat Woody balas dendam dengan berpakaian seksi di sekolah, sehingga semua lelaki memandanginya dan menggodanya. Melihat hal itu, Nell mencoba menutupi bagian tubuh yang terbuka. Namun Woody tak peduli dan dengan sengaja membuat reputasinya menjadi buruk. Begitu juga Nell, dia membalas dendam dengan berakting buruk di panggung seni. Tak berhenti di situ, saat pulang sekolah, Nell mendatangi Brianna. Dia mengatakan jika Brianna sudah tak menarik baginya. Dia pun memutuskan hubungan percintaan mereka. Woody bertanya apa yang telah dilakukan Nell. Nell berkata jika dirinya memutuskan hubungannya dengan Brianna. Woody yang kesal dengan sengaja pergi dengan seorang pria bermotor bernama Nicky dan mengatakan jika dirinya tak akan perawan lagi. Mendengar hal itu, Nell hanya bisa terdiam melihat Woody pergi dengan Nicky. Saat malam hari, terlihat Woody yang sudah berada di tempat Nicky. Nicky mengatakan jika orang tuanya sedang pergi keluar. Kemudian Nicky mulai mendekati Woody. Woody yang mencoba menghindar, dia berkata jika dirinya ingin minum bir lagi. Dan dia juga berpura-pura pergi ke kamar mandi. Kemudian kabur dari tempat tersebut dan tak melakukan apapun bersama Nicky. Keesokan harinya, para cewek di sekolah bergosip tentang Nell yang sudah tidur dengan Nicky di trailernya. Mendengar hal itu, Nell menangis dengan sedih di tangga sekolah. Nell dibully oleh murid satu sekolah dan dia begitu terpukul. Dirinya menganggap jika Woody telah melakukannya. Namun, Woody malah mengejek Nell dengan berkata jika dirinya sudah bersenang-senang dan tak akan pernah melupakan kejadian tersebut. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nell berkata jika dia hanya ingin menjadikan malam pertamanya spesial dan hanya ingin melakukannya dengan orang yang dia cintai saja. Karena kasihan dan tak tega, akhirnya Woody mengaku jika sebenarnya dia tak melakukan apapun dengan Nicky. Dan Nicky sudah berbohong kepada orang-orang di sekolah jika dirinya sudah tidur dengan Nell. Beberapa waktu kemudian, Woody mendatangi Nicky. Di sini dia mencoba untuk memukul Nicky, namun tenaganya tak sekuat dulu. Namun tiba-tiba Nell datang dan memukul Nicky. Nicky yang merasa ketakutan, akhirnya dia meminta maaf dan mengakui jika dirinya tak melakukan apapun dengan Nell. Saat di aula, Woody mengungkapkan jika dirinya mengkhawatirkan pertandingan footballnya yang akan segera berlangsung. Di tengah obrolan, mereka menyadari jika sebelum tubuh dan jiwanya tertukar, mereka sempat berdebat di museum tepat di depan patung Meksiko kuno. Dan ternyata patung itu adalah patung dewa sihir kuno yang mungkin sudah menukar tubuh mereka. Mengetahui hal tersebut, mereka pun kembali ke museum dan mencoba berbicara dengan patung tersebut. Kemudian mereka berkata jika sekarang mereka sudah akrab satu sama lain. Dan mereka pun menutup mata sambil berhitung hingga 3 dan berharap semuanya akan kembali normal. Namun sayangnya permintaan mereka belum berhasil.
Di keesokan hari saat di kantin, Woody mengatakan jika sekarang Neil memiliki kekuatan tubuhnya dan dia bisa mempergunakan untuk bermain football. Kemudian Woody melatih Neil agar bisa bermain football. Di sisi lain, Neil juga melatih Woody untuk persiapan wawancara kampus universitas yang Neil cita-citakan. Di malam harinya, Neil mengobrol dengan ayah Woody. Di sini, ayah Woody menceritakan jika sebenarnya dia dengan ayah Neil bersahabat dan sering pergi bersama. Namun, ibu Neil melarangnya karena dia merasa jika ayah Woody tak sederajat dengan keluarga mereka. Di sisi lain, Woody diajak salah satu teman Brianna untuk menginap bersama mereka. Di sini, Woody mengetahui jika selama ini Brianna selalu menjelek-jelekkan Woody di depan teman-temannya. Di keesokan harinya, terlihat Woody yang dengan tulus merawat Neil yang merasa pusing karena kebanyakan minum. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali berlatih football, serta belajar bersama untuk mempersiapkan wawancara Universitas Neil. Saat makan malam, Ibu Neil mengatakan jika beberapa hari ini Neil terlihat aneh. Ibu Neil tak suka jika Neil berteman dengan Woody, karena menurutnya Woody adalah anak yang tak pintar dan pembuat onar. Ibunya juga menegaskan jika Neil sendiri yang mengatakan hal itu kepadanya. Mendengar hal itu, Woody merasa sedih. Kemudian dia pun pergi dari sana. Saat di halaman, Woody yang begitu kesal melemparkan bola footballnya sekuat tenaga. Neil yang melihat hal itu, dia mencoba menghentikannya. Namun, Woody menyuruhnya untuk diam. Neil yang tak tahu apa yang terjadi, kemudian Woody menjelaskan jika Neil pernah berkata tentang Woody dan keluarganya yang tak berpendidikan. Di keesokan hari, Woody datang ke universitas untuk wawancara kampus. Kemudian, Woody masuk ke dalam ruangan dan memulai wawancaranya. Di sini, dia mencoba sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan dari profesor. Pada saat yang bersamaan, Neil juga akan segera bertanding football bersama timnya, agar Woody bisa mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Setelah selesai diwawancara, Woody segera berangkat menghadiri pertandingan football. Sesamanya di sana, Woody melihat Neil yang berusaha sekuat tenaga. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya Neil dan timnya memenangkan pertandingan tersebut. Woody begitu bahagia dan segera menemui Neil. Di sini sebenarnya Woody sedikit khawatir dengan hasil wawancaranya. Dirinya takut Neil tak akan lolos seleksi untuk masuk ke universitas tersebut. Namun Neil yakin jika Woody sudah berbuat yang terbaik untuknya. Dan sekarang mereka sudah saling memaafkan satu sama lain. Di sini mereka mengucapkan kata-kata yang sama seperti saat mereka berdebat di depan patung kuno. Namun tiba-tiba patung tersebut mengeluarkan asap dan hal yang sama terjadi kepada tubuh mereka. Tanpa menunggu lama, tubuh mereka sudah kembali normal. Mereka berdua masih terkejut. Kemudian Brianna tiba-tiba mendekati Woody dan menciumnya. Di satu sisi, Neil melihat mereka yang sedang berciuman. Hal itu membuat Neil kecewa dan segera pergi meninggalkan Woody. Melihat hal tersebut, Woody mencoba untuk mengejar Neil. Namun sayangnya, Neil sudah pergi dari sana. Di keesokan hari, Woody datang ke rumah Neil untuk mengajaknya pergi ke pesta sekolah. Namun, ibu Neil menolaknya. Ketika ibunya masuk, terlihat Neil dan ayahnya kecewa dengan ibunya, di mana ibunya cukup kasar kepada Woody. Di saat bersamaan, ternyata Neil lolos dari universitas tersebut. Hal itu karena kerja keras Woody. Saat di pesta sekolah, Woody terlihat sedih. Dirinya terus menunggu kehadiran Neil. Di rumah, ayahnya menanyakan mengapa Neil tak pergi ke pesta sekolah dan apakah Neil menyukai Woody. Neil menjawab jika dirinya menyukai Woody, namun Woody menyukai gadis lain. Mendengar hal itu, ayahnya memberi semangat untuk pergi ke pesta dansa. Dan ternyata ayah Neil sudah membeli gaun indah untuk Neil pakai ke pesta sekolah nanti. Neil begitu senang dan memeluk ayahnya dengan hangat. Saat di acara pesta, raja dan ratu sekolah diumumkan, dan Woody terpilih sebagai raja di pesta tersebut. Dia pun naik ke atas panggung dan menerima mahkota raja. Ratu pesta dansa sekolah akan segera diumumkan,
Dengan percaya diri, Brianna yakin jika dirinya yang akan menjadi ratunya. Dan benar saja, Brianna yang terpilih sebagai ratunya. Dengan bangga, dia naik ke atas panggung, kemudian menggunakan mahkota ratu. Namun Woody terlihat tak bahagia sama sekali. Kemudian mereka segera memulai dansa antara raja dan ratu sekolah. Namun tiba-tiba Nell datang dengan sangat anggun. Woody yang melihatnya langsung melepaskan mahkota dan mendatangi Nell. Di sini Woody mengucapkan kata-kata yang romantis. Mendengar hal itu, Nell begitu terenyuh dan tersanjung dengan perkataan Woody. Kemudian mereka berdua pergi dari sana. Terlihat Brianna yang tak terima. Namun dirinya tak dapat melakukan apapun karena semua orang tak memperdulikannya. Dan pesta pun tetap berlanjut dengan meriah. Scene berpindah. Di halaman rumah, Nell memberitahu jika Woody berhasil dalam wawancara universitas. Dia bisa lolos dan diterima kuliah di sana. Sementara itu, hubungan ayah Woody dan ayah Nell terlihat sudah membaik. Di keesokan hari, Nell mengatakan kepada ibunya jika dirinya akan cuti selama 1 tahun sebelum memasuki universitas. Hal itu membuat ibunya pingsan. Kemudian Nell pergi bersama Woody untuk menikmati masa-masa remaja yang indah. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya Dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next